Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel lagi teman-teman. Kali ini Bu Wenti akan sharing terkait dengan skripsi yang udah jadi, yang udah siap untuk disubmit. Nah, sekarang kalau umpamanya teman-teman buat skripsi, ada syarat teman-teman untuk bisa ambil ijazah, yaitu teman-teman harus submit di jurnal, ya kan? Wah, ini adalah sebenarnya nggak baru-baru banget, udah lama sih. Cuman sekarang euforianya tuh akhir-akhir tahun lah ya. Sekarang inilah. Jadi teman-teman kalau umpamanya udah selesai mengerjakan skripsi, kalau di kampusnya Bu Wenti yang sekarang ini mengajar, teman-teman wajib untuk submit artikel ya di jurnal baik nasional maupun internasional. Nah, submit artikel ya, bukan submit jurnal. Submit artikel di jurnal internasional ataupun nasional. Ingat, submit artikel di jurnal internasional ataupun nasional. Karena sekarang itu kalau di kampus Bu Wenti mengajar itu, teman-teman ngambil ijazah kalau belum mempunyai artikel di jurnal nasional ataupun internasional, itu nggak bisa ngambil ijazah teman-teman, begitu. Jadi kalau umpamanya teman-teman udah selesai ngerjain skripsi, buatlah artikel sebagus mungkin. Pertanyaannya adalah, Bu Wen, emang kalau submit artikel harus artikelnya itu submit di jurnal yang bereputasi yang seperti apa, Bu? Harus jurnal yang bagus gitu kah, Bu? Reputasinya A bla 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 gitu ya. Baik, Bu Wenti sampaikan ya, untuk skala S1 ya teman-teman, untuk S1 nggak perlu panik ya, santai aja. Jadi nggak perlu panik, habis ngerjain skripsi segera dibuat yang namanya artikelnya. Untuk submitnya sendiri teman-teman itu tidak diwajibkan sih. Kalau Bu Wenti, pengalaman Bu Wenti ini terhadap mahasiswa, nggak harus yang internasional, nggak harus yang nasional yang terindeks Sinta 1, 2, 3, 4, 5. Ada juga yang jurnalnya itu tidak bereputasi ya. Teman-teman nanti Bu Wenti akan jelasin sendiri. Yang penting di sini Bu Wenti akan jelasin submit di jurnal yang seperti apa sih untuk syarat kelulusannya. Syarat kelulusan teman-teman S1. Jadi submitnya itu boleh di Sinta 5, 4, 3, 2, 1. Sinta ini indeks gitu ya. Teman-teman boleh teman-teman itu boleh cari di Google apa itu Sinta. Yang jelas yang namanya jurnal, ada yang jurnal yang bereputasi gitu ya, terakreditasi, terindeks apa. Ada jurnal yang terindeks Scopus, terindeks Sinta. Nah, teman-teman nanti kalau mau tahu apa itu Sinta, silakan googling dulu gitu ya, biar jelas itu apa. Tapi yang jelas di sini Bu Wenti simpelnya teman-teman, Sinta itu kan ada 5 tingkatan ranking lah teman-teman, ranking 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ketika teman-teman ingin submit jurnal di jurnal nasional aja, lokal aja, minimal itu Sinta 5 udah boleh kok teman-teman. Apakah berbayar, Ibu? Iya, ada yang berbayar, ada yang tidak, tergantung jurnalnya. Silakan dikontak pihak pengurus jurnalnya gitu ya teman-teman. Harus yang bersinta kah, Ibu? Nah, sepengalaman Bu Wenti, ada yang tidak apa-apa ketika tidak bersintah ya. Kalau pertanyaannya tuh teman-teman sekarang yang masuk itu sintanya, Bu, sinta ya. Aduh, Sinta Arjuna, ada Arjuna juga. Nah, jadi teman-teman boleh yang bersinta, boleh tidak bersinta atau tidak terindeks sinta gitu kan ya. Itu dikoordinasikan dengan dosen pembimbingnya. Jangan dipikir sendiri teman-teman, boleh koordinasi karena di situ juga ada nama pembimbingnya teman-teman. Sudah sewajarnya dan sudah seharusnya lah dosen pembimbing juga ikut membantu untuk memilihkan yang namanya jurnalnya gitu ya. Bu, boleh masuk di sini enggak? Nah, dosennya berkenan apa enggak? Nah, gitu ya. Kan nanti didiskusikan bareng-bareng. Jangan dipikir sendiri, aduh Bu, apa ini Bu, susah dapat yang terindeks Sinta 5, Bu, terindeks Sinta 1, Bu. Nah, itu didiskusikan aja ya teman-teman. Yang jelas boleh Sinta 5, 4, 3, 2, 1. Ini ranking ya. Semakin kecil ininya, semakin ke atas peringkatnya, peringkat 1 semakin bagus jurnal yang teman-teman submitkan itu, yang teman-teman buat submit tersebut. Paham ya? Ingat, skripsi setelah dibuat skripsi, terus dibuat artikel ya, disubmit di jurnal internasional ataupun jurnal nasional, boleh yang terindeks Sinta ataupun tidak terindeks Sinta, itu adalah koordinasi dengan dosen pembimbingnya. Ya, insya Allah lancar kok teman-teman, gak ada masalah. Segera diambil ya ijazahnya buat ngelamar kerja dan juga untuk berdikari pastinya teman-teman. Itu aja yang bisa Bu Wenti sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga lancar kuliahnya, artikelnya juga lancar ya buatnya ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.